Silakan duduk kembali. Baik, selamat pagi dan selamat datang di Zion Church of Christ. Saya senang bisa menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara. Dan kita sekarang ada di minggu yang kedua. Jadi ini adalah hari Minggu Ibadah Raya yang terakhir ya. Ibadah Raya yang terakhir di pagi hari di tahun 2025. Because tahun ini yaitu minggu depan tentunya tanggal 21 kita akan mengadakan perayaan Natal yang dirayakan pada sore hari di jam 6. Jadi ibadah pagi kita ini adalah yang terakhir di tahun ini. Nanti kita ibadah pagi seperti ini lagi akan ketemu di tahun depan, tahun 2026. Nah, di bagian yang terakhir serial kita di bulan ini, yaitu kita membawakan tema kita di bulan ini bicara mengenai hikam close ya, hikam close. Coba tampilkan dulu temanya di bulan ini. Iya, jadi tema kita ini tentang bahwa Tuhan dulu yang datang sama kita. Bukan kita yang berusaha untuk mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mendekati dan mendatangi kita. Minggu lalu saya katakan sama saudara, kita nggak mungkin bisa datang sama Tuhan. Kita nggak mungkin bisa mendekati Tuhan. Kenapa? Karena begitu banyak hal yang tidak tepat atau tidak standar. Kalau mau dicapai dengan standarnya Tuhan, sebenarnya nggak ada orang yang bisa selamat. Nggak ada orang yang bisa sampai sama Tuhan. Nggak ada orang yang cukup layak untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan. Even saya sendiri saudara, saya mungkin tidak punya standar yang tepat, standar yang bisa mencapai apa yang Tuhan katakan. Tapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa standar Tuhan memang tidak akan ada yang bisa mencapai. Tapi justru Yesus membuat jembatannya. Sehingga dengan jembatan itu, Anda dan saya, kita semua bisa sampai kepada Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin dulu nih. Nah ini menjadi menarik sebenarnya. Bahwa kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan tidak akan pernah berhenti bagi setiap kita. Dan ini yang saya mau katakan bahwa kalau bukan usaha daripada Yesus, maka tidaklah mungkin kita bisa mencapai keselamatan yang Tuhan sediakan. Jadi bersyukurlah, semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Jadi jangan pernah bilang begini, kayaknya Tuhan gak perhatiin saya deh. Kayaknya saya gak dilihat Tuhan deh. Kayaknya Tuhan melihat yang lain deh. Mungkin Pastor Romi yang diperhatiin Tuhan, tapi saya kurang diperhatiin. Makanya mendingan saya ngobrol sama Pastor Romi yang ngomong sama Tuhan, dan Tuhan akan menolong saya gitu. Enggak. Semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Cuman sedikit. Semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang disediakan keselamatan. Semua yang di tempat ini adalah orang-orang yang pasti diberkati Tuhan. Amin. Tuhan gak pilih satu orang, tapi semua orang. Dan semua yang di tempat ini. Kita bukan mencari Tuhan, tapi kita diundang sama Tuhan. Sama-sama katakan, saya diundang Tuhan. Yes. Jadi berarti kalau saudara diundang, perhatiin deh. Kalau saudara datang ke sebuah tempat dan saudara diundang, berarti saudara penting atau gak penting? Karena saudara diundang, maka saudara penting. Seperti Anda akan datang ke acara Natal tanggal 21. Anda sudah diundang? Sudah dikirim undangannya? Sudah, berarti Anda penting. Kehadiran Anda sangat berarti. Nah, yang mengundang saudara adalah Tuhan yang punya kerajaan sorga. Anda di sini karena Tuhan yang undang. Berarti saudara keberadaannya sangat-sangat penting. Gak peduli, orang lain mungkin gak anggap. Tapi di mata Tuhan Anda sangat penting. Jadi saudara jangan takut, sama-sama katakan jangan takut. Bebaskan ketakutanmu. Karena hari ini kita akan berbicara. Ketika Tuhan hadir, maka ketakutan apapun yang ada di dalam diri kita, itu harus pergi. Ini tema kita hari ini. Ketika Tuhan hadir, maka segala ketakutan itu harus pergi menjauh daripada setiap kita. Nah, satu ayat utama ini yang saya bahas di dalam Lukas pasal 2. Coba kita lihat dulu ya. Lukas 2 pada ayat yang ke-10. Lihat Alkitab kita masing-masing. Lukas 2 pada ayat yang ke-10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sama-sama katakan jangan takut. Yes, yang menarik adalah kata-kata ini, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang menarik pada waktu malaikat menyampaikan kedatangan Tuhan Yesus, satu kata pertama ini saya sampaikan adalah jangan takut. Nah ini hari ini saya coba sampaikan sama saudara, kenapa sih kita berbicara mengenai ketakutan yang harus pergi. Nah dalam psikologi modern, di sana ditemukan bahwa banyak kecemasan atau ketakutan manusia itu bersifat anticipatory anxiety. Anticipatory anxiety. Artinya takut akan masa depan. Ya.
Banyak orang juga takut akan masa depan, betul nggak sih? Apa yang akan terjadi yang? Sesuatu yang belum terjadi kita sudah ketakutan. Atau kecemasan selanjutnya bersifat catastrophizing. Artinya kita ini suka membayangkan skenario terburuk. Pernah punya pengalaman begini? Belum terjadi kita membayangkan, jangan-jangan begini nih mertua saya nih, gini-gini. Jangan-jangan suami saya begini nih. Ya kan, ini akan terjadi begini nih anak-anak saya nih. Kalau anak saya sekolah di sini, nanti takutnya begini. Kalau dia bergaul sama sini, nanti dia jadinya begini, jadinya begitu. Ya, itu dia. Kita punya ketakutan-ketakutan yang bisa membayangkan sesuatu. Nah jujur saya mau katakan sama saudara, sebagian besar ketakutan kita ternyata tidak pernah terwujud. Menurut penelitian dari Dale Carnegie, sebuah buku, seorang pakar psikologi mengatakan, ini bukan angka akurat, bukan angka ilmiah, tapi dia mengatakan 80% dari apa yang kita takutkan itu tidak terjadi, saudara. And then 17%-nya malahan membuat Anda jadi mampu menangani, kalaupun masalah itu muncul, 17%-nya malahan membuat saudara lebih canggih daripada sebelumnya. Bahkan ketika masalah itu terjadi, Anda seringkali lebih mampu menghadapinya dari apa yang semula Anda bayangkan. Awalnya, aduh kayaknya nggak bisa deh. Saudara pernah mengalami situasi itu nggak? Aduh kayaknya sulit nih, aduh nggak bisa deh. Tapi begitu dijalani, saudara ngadepin, ternyata bisa. Ini memberi petunjuk bahwa penelitian tentang hal ini menunjukkan manusia cenderung bertumbuh melalui tekanan, bukan hancur oleh tekanan. Jadi sebenarnya situasi masalah tantangan yang kita hadapi justru membuat Anda mengalami pertumbuhan. Ingat ya, Adera itu badannya bisa bagus itu karena menghadapi apa? Beban menghadapi tekanan. Percayalah bahwa tekanan apapun yang sedang kita hadapi itu bukan membuat Anda hancur tapi membuat Anda semakin bertumbuh. Nah saya akan masuk ke bagian ini, kenapa di dalam Lukas 2 pada ayatnya yang ke-10 tadi, malaikat berkata kepada para gembala, katakan jangan takut. Kata-kata jangan takut ini menjadi penting. Karena yang pertama di sini, hadirat Tuhan itu mengusir segala ketakutan. Makanya kenapa sih kita masuk di dalam hadirat Tuhan? Kenapa pentingnya kita masuk dalam hadirat Tuhan? Kenapa pentingnya kita dikatakan masuk kamarmu, tutup pintu, berdoa kepada Bapamu yang tersembunyi? Kenapa penting kita untuk menikmati, untuk berdiam di dalam kemuliaan Tuhan? Salah satu pola yang paling konsisten di dalam Alkitab adalah, ini dia. Setiap kali Tuhan mendekat kepada manusia, kata pertama yang keluar dari mulutnya Tuhan adalah, jangan takut. Itu dia. Ingat baik ini. Kenapa begitu? Karena itu tadi, kita selalu punya pikiran yang selalu menskenariokan apa yang akan terjadi gitu loh. Kita mudah cemas, mudah takut. Tapi Tuhan datang pertama yang dia ucapin, jangan takut. Bukannya gini, kamu bertobat dulu. Atau, awas, ini ada hukuman di depan. Awas, kamu jangan kurang kudus. Enggak, Tuhan enggak ngomong itu di depan. Tapi yang pertama dia ucapkan adalah jangan takut. Makanya pesan pertama Tuhan selalu peneguhan, bukan penghukuman. Garis bawahi di sini. Makanya saya selalu ngingetin teman-teman yang hamba Tuhan khususnya, kalau kamu ngobrol sama orang sebaiknya kamu sampaikan peneguhan, bukan penghukuman. Tapi kebanyakan kita kalau ngomong, ya kan seringkali yang diucapkan penghukuman di depan. Tuhan tidak demikian, dia datang dengan peneguhan. Ini menunjukkan natur hatinya Tuhan. Bahwa Tuhan tidak datang untuk menambah beban. Ingat baik, Tuhan Yesus datang kepada saudara. Anda dipanggil menjadi miliknya, bukan untuk terbeban. Tapi untuk melepaskan segala beban yang ada pada saudara. Mungkin hari-hari ini saudara sedang berhadapan dengan situasi yang gak mudah. Ada beban yang saudara hadapi. Tapi hari ini saya katakan, Tuhan Yesus datang dan Anda dipanggil menjadi miliknya. Agar Anda, untuk apa? Mungkin Anda terlalu lama menggendong beban Anda. Hari ini Tuhan mengatakan, lepaskan beban Anda. Banyak orang Kristen masuk gereja, mungkin bebannya ditinggalin di pintu masuk sana. Dia suka cita di sini. Begitu pulang, dia cari lagi, mana tadi ya beban saya ya. Karena menurut dia, Tuhan kelamaan, biarin saya mikirin sendiri aja deh. Hari ini kita diajarkan, Tuhan ingin agar Anda melepaskan beban Anda dan biarkan Tuhan yang carry semuanya. Nah ketika hadirat Tuhan datang, hal pertama yang Tuhan lakukan adalah memulihkan identitas dan keberanian setiap kita. Kenapa demikian? Karena saya kasih tulisan ini, takut bukan hanya sifatnya emosi. Tapi takut adalah hasil daripada keterpisahan daripada Tuhan. Makanya orang yang ketakutan pasti gak dekat Tuhan. Saya ulangin ya, orang yang hidupnya ketakutan pasti apa? Gak dekat Tuhan. Gak membangun hubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang seperti itu pasti ketakutan. Even dia orang kaya, even dia pengusaha besar, even dia punya teman-teman hebat. Tapi selama Anda tidak hidup di dalam kekaripan dengan Tuhan,
maka Anda akan hidup di dalam ketakutan. Sebaliknya, sebagaimana tema kita hari ini, ketika Tuhan datang mendekat, maka ketakutan kehilangan kuasanya. Bilang yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara, kenapa manusia takut saat Tuhan dekat? Ini masalahnya. Seringkali orang merasa takut kalau Tuhan datang mendekat. Sejak kejadian pada pasal 3 kita bisa melihat ketika Adam jatuh dalam dosa. Reaksi otomatis manusia adalah takut sama Tuhan. Kejadian 3 pada ayat yang ke-10. Bahkan setelah ribuan tahun pun setelah Adam, reaksi itu tetap sama. Adam takut mendengar suara Tuhan. Gideon takut melihat malaikat yang datang menjumpai dia. Maria takut mendengar pesannya Tuhan bahwa dia akan punya anak. Para gembala juga takut melihat kemuliaan Tuhan. Reaksi pertamanya selalu seperti itu. Tetapi saudara bisa melihat di sini respon Tuhan selalu sama. Tuhan berkata jangan takut. Itu dia. Tuhan mengatakan ini. Buat semua Anda yang hadir hari ini. Ingat baik. Selalu yang Tuhan katakan kepada saudara. Dia datang dengan peneguhan bukan penghukuman. Dan dia berkata hari ini jangan takut. Tuhan tidak menguatkan manusia lewat ketakutan. Tetapi Tuhan menguatkan kita lewat kasih dan kebenarannya. Tuhan gak kasih ketakutan sama saudara. Seringkali kita dengar ini gak? Shock terapi. Tahu pernah dengar? Kenapa dikasih shock terapi? Agar apa? Agar orang itu kuat. Kita shock terapi dulu agar dia formatnya berubah segala macam. No, Tuhan tidak datang dengan shock terapi. Tuhan tidak menguatkan Anda melalui ketakutan. Tapi melalui kasihnya dan kebenaran. Karena ketika Tuhan berkata begini tadi, jangan takut. Tuhan bukan hanya menenangkan emosi kita, ya. Tuhan bukan hanya menguatkan kita, tapi Tuhan juga sedang menyatakan siapa dirinya dan siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan sedang mengatakan, saya ini yang menciptakan langit dan bumi. Halo? Sebenarnya saya yang bikin semua, saya yang bisa ngerubah ini dan itu segala macam. Berarti dengar ya, orang yang ketakutan sebenarnya sedang menyepelekan Tuhan. Jadi kalau Anda ketakutan dan Anda membiarkan atau ketakutan itu Anda entertain terus di pikiran di hati Anda, berarti saudara sedang menyepelekan Tuhan yang luar biasa. Anda percaya Tuhan luar biasa? Halo? Tuhan dahsyat? Kenapa kita masih mengizinkan kita mengentertain ketakutan di pikiran kita? Yang ketiga, Tuhan itu selalu membawa pesan ini, jangan takut. Karena ini adalah bukti daripada seluruh Alkitab. Saya jelaskan satu persatu, agak panjang di sini. Mari lihat depan baik-baik. Mari kita lihat pola Alkitab yang konsisten. Lihat Abraham. Dalam Kejadian 15, pada ayat yang pertama. Tuhan berkata, janganlah takut Abram, karena akulah perisaimu. Tuhan datang kepada seseorang yang telah menunggu janji, yaitu Abraham. Pesan pertamanya bukan karena gini, Abraham sampai umur segini kamu belum punya anak karena kamu kurang iman. Bukan. Tapi Tuhan datang dengan apa? Peneguhan identitas dan perlindungan bagi Abraham. Dalam masa-masa pengharapan, kita menanti doa, jawaban. Hari ini Tuhan mengingatkan, jangan takut. Saya perisai kamu, saya perlindungan kamu. Yang kedua, Ishak. Kejadian 26 ayat 24. Sama, jangan takut, kata Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Ishak ini dikejar konflik dan ancaman. Tapi Tuhan tidak menegur dia sambil berkata, tapi Tuhan tidak menegur dengan berkata, kamu kurang iman, tuh kurang kuat. Enggak, tapi Tuhan berkata gini, Ishak, aku bersama kamu. Hari ini juga Tuhan mau katakan sama saudara, Tuhan yang sama berkata sama Ishak, Tuhan itu juga yang ada bersama dengan saudara. Yang ketiga, Yakub. Kejadian 46 ayat 3. Janganlah takut, pergi ke Mesir. Yakub takut masuk musim baru saudara. Yakub takut. Tapi Tuhan berkata, saya ikut bersama kamu. Ketika Tuhan ikut, maka ini menjadi keyakinan buat Anda dan saya. Masa depan bukan ancaman, melainkan penetapan. Jadi gak ada orang yang masa depannya ditetapkan untuk hancur atau gagal atau jadi orang yang biasa. Saya berdoa buat semua yang ada di Zion, masa depan Anda menjadi masa depan yang ajaib, masa depan yang berkemenangan. Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 23, sama, dia ketakutan, tapi perkataan Tuhan datang, jangan takut. Kenapa? Karena Gideon merasa kecil, merasa gak layak. Berapa banyak kita juga sering kali berpikir begitu, betul gak? Pada waktu kita mau dipercayakan untuk memegang sesuatu, kita berpikir, aduh saya banyak kekurangan, saya nggak ada kemampuan hebat. Tapi Tuhan berkata justru engkau tidak akan mati Gideon, kamu akan aku pakai dengan luar biasa. Pesannya jelas. Di sini dengar baik, pesannya jelas dari Gideon ini. Tuhan tidak pilih orang yang kuat. Sama-sama katakan Tuhan tidak pilih orang yang kuat. Ayo bilang, Tuhan tidak pilih orang yang hebat. Bilang lagi, Tuhan tidak pilih orang yang luar biasa.
Halo? Amin? Tapi Anda yang kelihatannya biasa, dengar saya katakan buat saudara. Tuhan justru menguatkan orang yang Tuhan pilih. Berarti semua yang ada di tempat ini, walaupun Anda punya kekurangan, dengar baik, Tuhan bisa pakai Anda dan Tuhan bisa kuatkan Anda. Saya sudah kasih tahu, saya seorang yang introvert. Saya nggak pede berdiri di depan orang. Saya nggak berani ngobrol seperti hari ini, saudara. Tapi hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara, kenapa? Karena Tuhan yang pilih, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas pilihannya dan Tuhan kuatkan saya berdiri di hadapan Anda. Kalau Tuhan bisa bekerja itu atas saya, Tuhan yang sama juga bisa bekerja atas hidup Anda. Daniel, dalam Daniel 10 ayat 12 juga sama. Kata-kata Tuhan, janganlah takut Daniel. Daniel berdoa dan berpuasa, namun dia tetap ketakutan, gentar. Lalu Tuhan datang, bukan untuk menegur, memarahi Daniel, melainkan memberikan perspektif. Katanya begini, doamu didengar sejak hari pertama. Daniel berdoa, saudara. Terus lama belum dijawab-jawab. 21 hari kemudian, baru datang jawaban. Dan malaikat berkata begini, jangan takut Daniel, doamu sudah didengar sejak hari pertama. Tuhan tidak berkata, ayo beriman terus dong, tidak. Tapi Tuhan berkata meneguhkan, sejak hari pertama sudah didengar, hari ini dengar baik. Anda berapa lama sudah berdoa dengan doa yang sama? Hari ini dengar baik. Doamu sejak pertama sudah didengar Tuhan. Amen. Tapi kenapa kok bisa lama seperti itu? Dengar, iblis tidak suka ada jawaban doa turun atas Anda. Seringkali iblis akan menghalangi doa itu. Makanya si malaikat berkata sama Daniel, ada penguasa Persia yang menghalangi perjalanan saya untuk datang kepada kamu. Makanya saya bilang, saya manggil malaikat Mikael untuk menghadapi mereka sehingga saya bisa tembus masuk kepada kamu. Berarti saudara, setiap kali kita berdoa ya, berarti ada spirit yang coba menghalangi berkat Tuhan untuk terjadi. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, bedanya Daniel sama Anda adalah apa? Daniel beda dengan kita. Daniel tidak punya kuasa untuk mengusir setan. Tapi saudara punya kuasa untuk mengusir setan di dalam nama Yesus. Maksudnya ketika Anda berdoa memohon sesuatu, maka Anda harus menghardik roh-roh jahat di udara. Anda harus berkata begini, dalam nama Yesus, roh jahat, misalkan saudara berdoa untuk pertobatan nama orang yang Anda sebutkan. Tetapi ada spirit yang menghalangi agar orang tersebut pikirannya tidak dibukakan oleh Tuhan. Nah, spirit itu yang kita hardik, kita berdoa begini, dalam nama Tuhan Yesus, jamah orang yang sudah saya sampaikan firman Tuhan ini sama dia Tuhan. Maka kuasa setan yang menghalangi pikirannya dia, saat ini juga aku hancurkan, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Entah itu mungkin anak saudara, entah itu mungkin pasangan saudara, entah mungkin itu orang tua saudara, atau teman Anda, yang Anda digerakkan Tuhan untuk berdoa atas dia. Dengar baik, doa Anda itu berpengaruh atas keselamatan orang tersebut. Ini penting baik-baik. Bedanya saudara dengan Daniel. Daniel nunggu aja. Dia berdoa tapi nunggu aja jawaban. Tapi zaman perjanjian baru, Anda yang ada di bawah kasih karunia Tuhan, Anda bukan hanya berdoa saja, tapi Anda juga bisa mematahkan spirit yang menghalangi jawaban untuk dibongkar oleh doa Anda. Bilang amin dulu nih. Kenapa Tuhan aja nggak yang bekerja seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena kuasa itu sudah diberikan kepada Anda yang percaya kepada Yesus. Berarti mulut Anda punya kuasa untuk menyampaikan, untuk berdoa, membebaskan ikatan atas orang yang Anda doakan. Dahsyat nggak saudara? Amin. Yang keenam, Maria. Kita lihat lagi di Alkitab. Maria dalam Lukas 1 ayat 30 dikatakan sama. Jangan takut hai Maria. Maria menerima panggilan Tuhan, kan sama seperti kita menerima panggilan Tuhan seringkali membuat kita menjadi ketakutan. Tetapi Tuhan menegaskan, panggilan Tuhan selalu disertai dengan anugerah. Jadi gini, saya dipanggil melayani Tuhan. Saya akan bertanya gini, bagaimana mungkin saya bisa melayani Tuhan? Bagaimana mungkin saya bisa membangun gereja ini? Modalnya dari mana? Bagaimana caranya saya merekrut mereka? Bagaimana saya memaintain mereka? Nah, di sini pahami baik. Kekurangan saya bukan menjadi sesuatu yang Tuhan bilang, ya lu usaha aja sendiri. Gimana caranya kayak gitu? Enggak. Tapi panggilan Tuhan selalu disertai dengan anugerah dan pelimpahan yang Tuhan sediakan. Saya cukup menjalani visi yang Tuhan kasih. Nanti provisinya datang dari Tuhan. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Kenapa gereja ini masih bisa eksis dari tahun 2019 kita bangun pelayanan ini sampai dengan hari ini. Itu karena Tuhan selalu menyertai anugerah yang luar biasa buat gereja ini. Hari ini juga saya dengar baik. Kalau saudara sekarang, kenapa ada di Zion? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa hari ini saudara ada di sini? Saya cuma mau katakan gak ada yang kebetulan. Panggilan Tuhan selalu disertai anugerah. Apa yang saudara butuhkan untuk perjalanan ini, aku yang sediakan kata Tuhan. Yang ketujuh saudara lihat orang yang dipilih Tuhan, Yusuf. Dalam Matius 1 ayat 20. Jangan takut mengambil Maria. Yusuf takut. Yusuf pikir ya sudahlah. Gak mungkin saya bisa menikahi Maria karena dia sudah hamil terlebih dahulu.
Kadang kita takut melakukan hal benar. Kenapa? Karena tekanan sosial, sama seperti Yusuf. Tapi Tuhan berkata, aku yang atur semuanya. Luar biasa saudara, aku yang atur semuanya. Saya menikah dengan istri saya pengen kerja saudara. Tapi saya bilang sama dia, no, saya laki-laki, kamu duduk di rumah saja. Kamu berdoa buat saya. Saya laki-laki, saya yang harus mencari penghasilan buat keluarga saya. Kamu perempuan, kamu tunggu di rumah saja. Kamu yang berdoa buat saya untuk saya beraktivitas. Karena saya percaya laki-laki didesain itu jadi dasar. Fondasi sebuah bangunan itu adalah laki-laki saudara. Jadi coran di bawah ini, tempat Anda berdiri hari ini, itu gambaran laki-laki. Laki-laki adalah menahan beban. Laki-laki telah diberi kemampuan untuk menahan beban. Jadi itu yang saya lakukan. Makanya saya percaya, begitu saya melayani, Tuhan mengatakan kepada saya yang mengatur semuanya. Kamu percaya saja, semuanya aku atur indah. Dari anak satu, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Wah, perjuangan saudara, bagaimana untuk memaintain rumah tangga dengan jumlah anak yang luar biasa. Tapi dalam ketergantungan dan percaya sama Tuhan, saya lihat Tuhan bikin mujizat yang ajaib. Yang kedelapan, ada gembala-gembala di sana. Dalam Lukas 2 ayat 10, dikatakan lagi sama gembala, jangan takut. Dan ini luar biasa kepada para gembala. Karena orang-orang yang paling miskin dan dianggap tidak penting, justru adalah yang pertama mendengarkan pesan Natal. Ajaib kan saudara? Malahan pesan Natal datangnya bukan kepada orang kaya, kepada orang-orang yang katanya luar biasa. Malahan kepada orang-orang kecil. Dan pesan pertama malaikat tentang kelahiran Yesus bukanlah bertobatlah, melainkan jangan takut. Kalau saudara merasa kecil, hari ini dengar baik. Ada janji yang Tuhan sediakan buat saudara, jangan takut. Anda ada di dalam perhatian Tuhan. Yang ke-9 Petrus saudara, sama juga orang ketakutan. Dalam Lukas 5 ayat yang ke-10, kata Tuhan, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Petrus takut hari itu akan ditangkap oleh officer Romawi karena belum bayar pajak usaha perikanannya. Dia gak punya duit saudara karena dia gak nangkap ikan. Tapi hari itu Tuhan bikin mujizat. 2 kapal penuh ikan yang membuat Petrus bisa bayar lunas semua hutang pajaknya saudara. Dan hari itu Tuhan berkata, jangan takut Petrus. Pikiran kamu selama ini uang, bagaimana menghasilkan uang. Tapi Tuhan berkata, mulai sekarang kau menjadi penjala manusia. Yang ke-10 saudara, Paulus dalam Kisah Rasul 18 ayat 9. Sama dikatakan lagi, jangan takut, teruskan pemberitaan iman. Karena Tuhan meneguhkan pelayanannya Paulus. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Tapi Tuhan yang berkata, aku yang memanggil kamu, jangan takut, aku yang meneguhkan pelayanan kamu. Makanya ketika Paulus berhadapan dengan pencobaan, Paulus bisa berkata begini, cukuplah kasih karunia Tuhan. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Nah, hari ini juga diingatkan, mungkin kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, ada begitu banyak ancaman, tetapi hari ini juga diingatkan, jangan takut. Tuhan bersama dengan setiap kita. Lalu yang keempat, kenapa pesan Tuhan selalu jangan takut? Karena ini saudara, ini dia, karena ketakutan, ini dia, lawan iman terbesar. Bukan keraguan yang lawan iman, tapi ketakutan itu lawan iman. Makanya orang yang takut itu sulit untuk punya iman. Dari awal saya katakan, orang yang takut berarti memiskinkan Tuhan, menghilangkan identitas Tuhan adalah dengan ketakutan. Itu sebabnya iblis pengen saudara ketakutan. Agar saudara gak percaya Tuhan itu punya kuasa. Iblis memakai ketakutan untuk apa? Untuk membatasi potensi Anda, untuk membungkam panggilan Tuhan, untuk mematikan semangat Anda, untuk menghancurkan identitas Anda. Tetapi Tuhan tahu bahwa ketika manusia dipenuhi ketakutan, maka manusia sulit untuk bisa melihat kebaikan Tuhan. Iblis cuma bikin ketakutan aja, agar saudara gak bisa lihat Tuhan lagi. Karena itu langkah pertama yang Tuhan lakukan adalah apa? Menghilangkan penghalang. Makanya kata pertamanya adalah apa tadi? Jangan. Tuhan selalu memulai apa? Jangan takut, karena itu awalnya dulu. Itu gongnya, pembukaannya itu. Makanya ketika Tuhan berkata jangan takut, itu bukan sekedar perintah. Tapi itu adalah sebuah pengumuman. Apa yang Tuhan katakan? Hari ini dengar baik. Sama-sama dengan saya katakan, hadiratnya cukup. Katakan lagi, anugerahnya tersedia. Katakan lagi, janjinya akan digenapi. Katakan lagi, musuh sudah dikalahkan. Satu lagi katakan sama-sama, masa depan sudah dalam tangannya. Jadi masa depan Anda, semua ada di dalam tangan Tuhan. Maka ada pesan jangan takut, itu fondasi. Sehingga saudara bisa melihat Tuhan bekerja. Hari ini sama-sama ada katakan dengan saya gini, jangan takut. Ayo katakan, saya tidak boleh takut.
bilang saya tidak hidup dalam ketakutan. Amin. Karena orang yang ketakutan gak bisa lihat ini. Tapi justru ketika Tuhan berkata, jangan takut. Maka Anda akan berkata, oh Tuhan hadirat-Mu cukup. Mau saudara sekarang makannya apa? Sederhana. Saudara akan berkata, oh Tuhan hadirat-Mu cukup. Saudara akan berkata apa? Anugerahnya tersedia. Walaupun mungkin proyek saya kecil seperti ini. Tapi anugerah Tuhan membuat saya tetap hidup. Amin. Saya belajar sampai hari ini saudara. Mungkin berkat saya gak banyak. Uang saya bulanan saya gak banyak. Dalam saya membesarkan anak-anak saya. Tapi saya gak pernah kekurangan. Saya cukup. Anak saya gak sakit-sakitan. Anak saya yang nomor 3 Keisha. Dari lahir. Susah sakit saudara. Susah sakit. Maka saya bilang. Gak tahu tuh. Sakit takut kali sama badan dia saudara. Sehat terus gitu saudara. Sehat terus. Anak saya nomor 4. Sehat terus. Nomor 1, nomor 2. Bahkan nomor 1 aja. Even berkali-kali dia ngadepin masalah kesiram air panas mukanya pernah. Kesiram air panas, maminya lagi manasin sup di meja, saya lagi pelayanan. Namanya anak umur 1,5 tahun mau lagi jalan-jalan gitu ngintip ke meja makan, ya si istri saya taruh mangkoknya agak pinggir banget gitu saudara, panas banget airnya. Dia ngintip gitu, dia tumpah semua ke muka dia saudara, panas gitu. Wah perempuan selalu gitu, panik kan. Begitu panik, waduh gimana nih? Dia panik, dia bawa anak ke belakang karena kena air panas, maka lawannya air dingin, disiram gitu. Bukannya tuh anak sembuh, makin teriak lagi. Kebingungannya, waduh gimana ya? Terus saya lagi pelayanan ditelepon. Saya bilang, pas saya lagi WL kan, saya WL waktu itu belum khotbah. Pendeta lagi khotbah, saya duduk di belakang, saya terima telepon, saya angkat telepon, saya bilang, tenang, saya tenangin dulu dia, tenang. Karena apapun yang saudara, kalau terjadi apapun, yang pertama saudara lakukan harus apa? Tenang, relax dulu, tenang. Tarik nafas dulu, oke. Terus saya bilang, ambil minyak, saya bilang gitu. Ambil minyak, terus kamu siram yang mukanya dia. Kata. Udah siram mukanya dia. Setelah itu, nanti dia sembuh. Habis itu saya nggak telepon, dia nggak telepon lagi, udah selesai. Begitu saya pulang, dia lakukan hal yang saya katakan. Saya cari anak saya saudara. Begitu saya cari si Matthew, saya lihat. Tuh anak ternyata diceritain. Habis dikasih minyak dia nangis gitu kan. Nangis digendong sama opanya kan. Nangis disiramin minyak. Nggak nyampe 5 menit saudara. Tuh anak minta turun, main lagi saudara. Rasa sakit yang panas itu hilang. Menurut saudara kalau Anda kesiram air panas rasanya seperti apa saudara? Anda bisa rasakan orang dewasa. Ini anak kecil saudara. Oke, saya pulang saya cari. Saya tes, saya cek saudara dari ujung kepala ini, saya cek mukanya semua. Gak ada bekasnya sama sekali saudara. Gak ada bekas sama sekali. Hey, itu saya mau katakan sama saudara. Kalau saudara melepaskan diri saudara dari ketakutan, mujizat Tuhan terjadi luar biasa bagi hidup Anda. Kita bisa salah gak? Bisa. Kita bisa keliru gak? Bisa. Namanya kita manusia. Kadang-kala kita tegang. Contohnya saudara satu lagi. Ini ada Oma Nona di sini. Cucunya saudara. Demam panas, dikasih minum obat anti panas saudara. Tapi salah ambil obat, yang dia ambil Rivanol saudara. Rivanol itu obat untuk luka bakar saudara. Diambil itu dia minumin saudara. Tuh anak diminumin gituan. Umur 1 tahun, 2 tahun saya lupa itu. Hah? Baru sadar pas dilihat botolnya, Rivanol gitu. Dibawa dong ke dokter. Dokter cek, ibu bener nih dikasihnya Rivanol, dicek tenggorokannya. Kenapa? Karena kata dokter, kalau sampai keminum begituan, yang pertama terjadi pita suaranya rusak. Gitu. Karena habis keminum Rivanol, buru-buru si Oma sebelum bawa ke dokter, ambil minyak urapan lagi saudara. Diminum minyak urapan tuh anak saudara. Terus diolesin tenggorokannya. Udah nih, begitu sampai ke rumah sakit gitu, dokter sampai geleng-geleng, bener nih ibu Rivanol. Kenapa sih dok? Emang, bener dok itu. Emang kenapa dok? Tapi dicek gak ada apa-apa saudara. Gak ada yang merah, gak ada yang luka terjadi kerusakan di pita suara dan lain sebagainya. Tuh anak sampai hari ini sehat saudara. Padahal pun ada kesalahan yang dilakukan. Nah saya mau katakan sama saudara, itulah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Masa sih kedahsyatan Tuhan berhenti hanya gara-gara saudara salah berbuat sesuatu. Sampai hari ini Tuhan tetap bekerja. Katakan amin.
Makanya jangan takut adalah fondasi untuk melihat Tuhan bekerja. Nah, aplikasinya saya akan tutup ini. Ketika Tuhan dekat, maka ketakutan tidak punya alasan. Hari ini dengar baik. Anda yang dekat Tuhan, ketakutan tidak punya alasan lagi untuk mendekat sama saudara. Solusinya bukan untuk menguatkan diri sendiri. Tapi hari ini solusinya, ayo fokus kembali sama Yesus. Sama-sama katakan, saya harus fokus sama Yesus. Amin. Yang kedua, ingat baik-baik, jangan takut. Jangan takut itu bukan perintah kosong. Ayo semua jangan takut di dalam hidup Anda. Tapi itu deklarasi, realitas rohani. Ketika Tuhan berkata jangan takut, sebenarnya Tuhan sedang berkata begini, hey, lihat saya, fokus sama saya. Fokus sama saya, bukan fokus sama masalah. Ada seseorang pengen keluar dari gereja, katanya di gereja banyak orang tukang gosip. Di gereja banyak orang yang munafik lah. Banyak orang yang cuma di gereja ngomongin orang sana sini dan lain sebagainya. Di gereja ternyata gak benar-benar amat orang-orangnya. Saya pengen keluar pendeta dari gereja ini. Oke, kata pendetanya gitu. Sebelum kamu keluar dari gereja ini, saya pengen kamu melakukan satu hal. Oke, setelah itu kamu boleh keluar dari gereja. Apa? Pendetanya kasih sebuah cangkir, isi air penuh. Pendeta cuma bilang begini, tolong kamu kelilingin gereja ini. Di ruangan ini kamu kelilingin, di ruangan gereja ini, selama ibadah ini kamu keliling. Terus saya minta air jangan sampai tumpah ya. Oke, kamu keliling. Tolong lakukan. Oke. Dia lakukan, cuma gitu aja? Iya, dia lakukan saudara. Dia jaga baik-baik, Terus airnya kan penuh tuh, jangan sampai tumpah. Keliling semua. Sampai dia selesai keliling, dia ketemu sama pendetanya. Oke, pendeta lihat, good, airnya gak tumpah. Nah, kenapa saya harus bawa air seperti ini, pendeta? Saya mau tanya sama kamu, kata pendeta. Waktu kamu keliling bawa air ini, kamu ngelihat ada orang gosip gak di situ? Enggak lah, kan saya lihatnya ke air ini, kalau lihat sana ntar airnya tumpah. Oke. Kamu ngelihat gak ada orang yang hidupnya gak benar di gereja? Enggak lah, saya fokusnya, saya ngeliatin air ini terus gitu. Kamu ngelihat ada orang-orang yang ngaco gak di gereja itu? Enggak, saya ngelihatnya ini doang. Nah itu masalahnya kata pendetanya. Kenapa? Karena fokusmu bukan kepada aku, bukan pada firman. Tapi fokusmu kepada kekurangan orang-orang yang ada dalam gereja. Gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Di dalam gereja adalah kumpulan orang-orang yang tidak sempurna. Yang setuju katakan amin. Maka saya kasih tahu sama saudara. Kalau saudara ketemu dengan orang yang sempurna, dengar. Atau gereja yang sempurna, please. Anda jangan masuk ke gereja yang sempurna. Kenapa? Karena kasihan gereja itu jadi tidak sempurna gara-gara saudara. Haleluya. Kalau Anda punya teman yang sempurna, jangan deketin dia. Kenapa? Kasihan dia. Nanti dia sempurna, jadi gak sempurna gara-gara saudara. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang gak sempurna saudara. So fokusmu jangan pada ketidaksempurnaan. Fokusmu kepada Yesus. Makanya rumah tangga sering kali ribut. Kenapa? Karena istri ngelihat kepada kekurangan suami. Suami cuma ngelihat kepada kekurangan istri. So berhenti. Kenapa? Karena kamu masing-masing tidak sempurna. Amin. Yang ketiga saudara. Hadirat Tuhan. Sorry. Latihan praktisnya ini. Setiap hari saudara harus ucap gini. Tuhan Yesus hadir, maka aku tidak takut. Ayo ngomongin ini bukan mantra ya, ini bukan mantra. Ayo ngomongin coba, 3, 2 ya. Tuhan Yesus hadir, lagi katakan. Tuhan Yesus hadir, maka aku tidak takut. Ini bukan mantra, tapi ini deklarasi kebenaran. Yang ketiga, hadirat Tuhan lebih kuat daripada keadaan sekitar. Lihat baik, Abraham menghadapi kemandulan. Ishak menghadapi ancaman. Gideon menghadapi kekurangan dirinya. Maria menghadapi masa depan yang gak pasti. Petrus menghadapi panggilan yang besar. Paulus menghadapi ancaman jiwa. Tapi semua orang-orang itu Tuhan kuatkan setiap mereka. Sama seperti saudara, saya nggak tahu situasi apa yang Anda hadapi. Tapi hari ini Tuhan yang panggil Anda, Tuhan yang kuatkan Anda. Dan kata terakhir Tuhan selalu lebih kuat daripada suara ketakutan. Maksud saya begini, Anda semua punya masa lalu, kita semua punya masa lalu. Setuju? Ya, seringkali ketakutan muncul karena kita punya masa lalu. Kita punya kegagalan. Pernah gagal? Atau hari ini sedang gagal? Anda punya trauma? Anda punya perasaan tidak layak, Anda punya situasi yang tidak pasti, tapi satu kata terakhir ini menutup semua situasi yang Anda hadapi adalah apa? Jangan takut, aku menyertai kamu. Maka hari ini dengar baik, hadirat Allah itu mengusir segala ketakutan. Yohanes 4 ayat 18 berkata, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kasih itu bukan konsep, tapi kasih itu pribadi. Sama-sama katakan kasih adalah pribadi. Bilang sama saya, pribadi itu hadir selalu bersama saya. Siapa pribadi itu? Dia selalu hadir bersama dengan saudara. Jadi saudara, saya closing lanjutkan dengan teori tadi. 80% apa yang kita takutkan tidak terjadi. Kenapa demikian? Karena
Ketakutan kita itu sering hidupnya di sini nih, di pikiran, bukan di realitas. Saya ulangin ya, ketakutan kita seringkali ada di mana? Di pikiran, bukan di realitas. 80% itu tidak terjadi, apa yang kita takutkan. 17%-nya membuat kita belajar bahwa masalah yang benar-benar terjadi justru seringkali mendewasakan, memperluas hikmat, meningkatkan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah. Sisa kecilnya, 3%-nya adalah apa? Hal-hal yang memang sulit, tetap bisa dihadapi dengan pertolongan iman dan proses Alkitab. Tuhan mendewasakan setiap kita. Jadi saya katakan sama saudara, kekhawatiran seringkali membesar di pikiran sini nih. Dengar ya, saya closing dengan kata-kata ini. Kekhawatiran sering membesar di pikiran. Tetapi kasih dan penyertaan Tuhan selalu nyata di realitas kehidupan kita. Jadi hari ini sebagai hamba Tuhan, pandang kasih-Nya, pandang penyertaan Tuhan bagi hidup kita. Karena itu kenyataan yang akan terjadi bagi hidup Anda. Mari kita bangkit berdiri. Kita tidak berjalan sendiri. Aku bernyanyi kemuliaan di tempat maha